Halo teman-teman semua, hari ini kami akan menjelaskan tentang peran dan dampak informatika dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Dengan pendidikan, kita bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik untuk menghadapi dunia yang terus berkembang. Namun, seiring perkembangan zaman, cara kita belajar juga ikut berubah. Teknologi informatika kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Mulai dari cara belajar, mengajar, hingga mengelola administrasi pendidikan, semuanya semakin dipermudah dengan teknologi. Apa ayah pendidikan itu? Sebelum kita membahas lebih jauh, ayo bersama kita pahami dulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan seseorang. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun anak agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dulu, pendidikan hanya terbatas pada ruang kelas dan buku cetak. Tapi sekarang, dengan teknologi, kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Apa saja ya dampak informatika dalam pendidikan? Teknologi informatika memberikan banyak perubahan dalam pendidikan, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya, 1. Akses informasi yang luas. Dengan internet, kita bisa mencari berbagai sumber belajar, seperti e-book, jurnal ilmiah, atau video 2. Pembelajaran lebih interaktif. Sekarang, ada video animasi, simulasi, bahkan teknologi augmented reality, AR, yang membuat belajar lebih menarik. 3. Mendukung pembelajaran jarak jauh. Dengan platform seperti Google Classroom atau Zoom, kita bisa belajar tanpa harus datang ke sekolah 4. Meningkatkan kreativitas dan kolaborasi. Siswa bisa membuat proyek digital, seperti desain grafis atau video edukatif. Kemudian ada dampak negatif 1. Ketergantungan teknologi, banyak siswa jadi malas berpikir sendiri. 2. Gangguan dalam belajar media sosial, game online, dan hiburan digital bisa mengalihkan perhatian saat belajar. 3. Kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa punya perangkat atau internet yang memadai. 4. Keamanan data dan privasi, risiko kebocoran data dan cyberbullying. Apa ya kelebihan dan kekurangan informatika dalam pendidikan? Dari semua dampak tadi, kita bisa melihat bahwa ada kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan teknologi di pendidikan. Kelebihannya, 1. Akses belajar lebih luas. 2. Pembelajaran lebih efektif dan fleksibel. 3. Mendukung pembelajaran jarak jauh. 4. Meningkatkan keterampilan digital siswa. 5. Mempermudah komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Namun, kekurangannya juga perlu diperhatikan. 1. Biaya infrastruktur yang mahal. 2. Tidak semua guru dan siswa punya literasi digital yang baik. 3. Bisa membuat siswa terlalu bergantung pada teknologi. 4. Ada ancaman keamanan data dan penyebaran hoaks. Apa tujuan informatika dalam pendidikan? Lalu, apa tujuan utama penggunaan teknologi dalam pendidikan? Tentu saja, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mempermudah akses belajar, serta menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis teknologi. Seberapa penting informatika dalam pendidikan? Informatika sangat penting dalam pendidikan saat ini. Tanpa teknologi, pembelajaran akan terbatas, akses informasi sulit, dan kita akan kesulitan bersaing di dunia kerja yang semakin digital. Apa saja peran informatika dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Teknologi informatika tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai faktor utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut beberapa perannya. 1. Personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa melalui platform adaptif seperti AI dalam e-learning. 2. Peningkatan keterampilan digital. Siswa dan guru terbiasa menggunakan perangkat digital,
meningkatkan literasi teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. 3. Evaluasi pembelajaran yang lebih akurat. Teknologi membantu dalam pembuatan dan analisis tes berbasis data untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif. 4. Pengembangan guru dan tenaga pendidik pelatihan daring untuk guru membantu meningkatkan metode pembelajaran dan pemanfaatan teknologi dalam kelas. Masa depan informatika dalam pendidikan. Perkembangan teknologi terus membawa inovasi baru dalam dunia pendidikan. Beberapa tren yang diprediksi akan berkembang adalah 1. Artificial Intelligence (AI). Dalam pembelajaran, AI akan semakin digunakan untuk personalisasi pendidikan dan analisis hasil belajar siswa. 2. Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR). Teknologi ini akan memperkaya pengalaman belajar dengan simulasi yang lebih realistis. 3. Blockchain dalam sertifikasi pendidikan memungkinkan validasi ijazah dan sertifikat yang lebih aman serta transparan. 4. Internet of Things (IoT). Di sekolah, koneksi antar perangkat pintar akan meningkatkan efisiensi operasional sekolah dan proses pembelajaran. Etika digital dalam pendidikan. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, penting untuk memahami etika digital agar siswa dan tenaga pendidik dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Beberapa prinsip etika digital yang harus diterapkan dalam pendidikan. 1. Kesadaran akan jejak digital. Siswa harus memahami bahwa semua aktivitas online dapat meninggalkan jejak yang dapat berdampak pada masa depan mereka. 2. Menghindari plagiarisme. Penggunaan teknologi tidak boleh mendorong siswa untuk menyalin jawaban tanpa memahami materi. 3. Keamanan digital. Pentingnya melindungi data pribadi dan tidak sembarangan membagikan informasi sensitif. 4. Sopan santun dalam dunia digital. Interaksi di dunia maya harus tetap menghormati sesama, termasuk menghindari cyberbullying. 5. Verifikasi informasi. Siswa perlu dilatih untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Implementasi informatika dalam pendidikan di berbagai negara. Beberapa negara telah berhasil menerapkan teknologi dalam sistem pendidikan mereka. Berikut contoh penerapan informatika dalam pendidikan di berbagai negara. 1. Finlandia. Menggunakan platform digital interaktif untuk mendorong pembelajaran mandiri. Memadukan teknologi dengan metode pembelajaran berbasis proyek. 2. Singapura. Program Smart Nation yang mendorong penggunaan AI dan IoT dalam pendidikan. Kurikulum pendidikan mencakup pelajaran coding sejak usia dini. 3. Indonesia. Program Merdeka Belajar yang mulai mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan platform e-learning seperti Ruangguru dan Zenius untuk mendukung pendidikan daring. Bagaimana jika pendidikan tanpa informatika? Tanpa informatika, kita hanya bisa belajar dengan metode konvensional, akses informasi jadi lebih terbatas, dan administrasi sekolah berjalan lebih lambat. Selain itu, siswa juga akan kurang siap menghadapi era digital yang terus berkembang. Nah, dari penjelasan yang kami sampaikan, kami bisa menyimpulkan bahwa teknologi informatika memberikan dampak besar dalam dunia pendidikan. Meskipun ada tantangan, manfaatnya jauh lebih besar jika digunakan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi agar pendidikan semakin maju dan berkualitas.